Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi wakila. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumin nusyur, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Dan malam ini juga adalah satu di antara sekian malam yang istimewa, malam-malam yang terbaik dalam sepanjang tahun. Betapa tidak, malam ini adalah malam tanggal 12 Rabiul Awal, yang menurut pendapat sebagian besar ulama merupakan malam kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk malam ini saya bacakan satu kitab yang sering dibaca dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Tapi di masyarakat lebih dikenal dengan nama kitab Al-Barzanji sesuai dengan nama penulis dari kitab ini. Saya bacakan bagian akhir dari kitab ini yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qabrahul karim bi arfin shadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haja'i wat tawadu, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu syata wa yasiru fi hikmati ahlihi bisiratin sadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat pemalu dan tawadu. Beliau menyambung tali sandalnya yang putus, menjahit sendiri pakaiannya yang robek, dan beliau memerah susu, dan beliau mengurusi urusan keluarganya, berkhidmat kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi Nabi SAW punya sifat yang sangat pemalu. Pemalu yang terpuji, karena malu itu ada dua macam. Ada malu yang tercela, ada malu yang terpuji. Malu yang tercela adalah malu yang menghalangi seseorang dari kebaikan. Sementara malu yang terpuji adalah malu yang menghindarkan seseorang dari maksiat. Kalau mau berbuat maksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malu ketika merasakan diri kekurangan dalam hal kebaikan. Malu ketika menunda-nunda untuk berbuat yang baik. Ya, ini malu yang terpuji. Kemudian Nabi SAW juga mempunyai sifat tawadu, ya, sifat rendah hati, jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan, jauh dari sifat takabur. Karena penyebab dosa yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat takabur. Dosa ada yang disebabkan oleh sifat takabur, ada yang disebabkan oleh syahwat. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan pelanggaran itu penyebabnya syahwat. Tapi kalau iblis melakukan dosa itu penyebabnya adalah karena sifat takabur. Ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Ya, Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk?" Apa yang menghalangimu iblis sehingga kamu tidak mau sujud, padahal saya Tuhanmu yang memerintahkan kepadamu supaya kamu sujud. Maka iblis kemudian menjawab, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik daripada orang ini. Jadi merasa diri lebih baik daripada Adam alaihissalam.
Karena apa? Melihat asal kejadian, unsur penciptaan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka saya yang berasal dari unsur api, itu jelas lebih baik daripada orang itu yang berasal dari unsur tanah. Nah, ini sifat takabur, dan Allah paling tidak senang terhadap makhluk, terhadap hambanya yang mempunyai sifat takabur. Allah telah menegaskan di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman yunazi'uni wahidan minhuma qadzabtu finnar. Kebesaran itu selendangku, keagungan itu sarungku. Maka siapa yang menyaingiku pada salah satu dari keduanya, saya pasti akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Karena ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disandang oleh makhluk. Bahkan terhadap keluarganya sendiri pun Nabi itu sangat tawadu, sehingga beliau mengurusi sendiri apa yang menjadi kebutuhannya dalam keluarga. Ditambah lagi beliau berkhidmat melayani keluarganya dengan sepenuh hati. Maka dicontohkanlah 3 hal di dalam bait kitab ini, bahwa Nabi SAW menyambung sendiri tali sandalnya yang putus. Beliau menjahit sendiri pakaian yang robek, dan ketika ingin minum susu beliau sendiri yang memerah. Nah, itu di dalam rumah. Bagaimana di luar rumah? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaisahum wa la yahqiru faqiran adka'ahul faqru wa ashwa. Nabi itu sangat cinta kepada fakir miskin, duduk bersama dengan mereka, menjenguk mereka yang sakit, ikut membantu penyelenggaraan perawatan jenazah mereka, dan tidak pernah sekalipun Rasulullah menghina, mengejek orang yang miskin karena kemiskinannya. Jadi Rasulullah mencintai orang-orang yang miskin. Bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hasurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di hari kemudian bersama-sama dengan orang-orang yang miskin. Kalau misalnya kumpul-kumpul bersama dengan para sahabat, beliau senang duduk bersama dengan fakir miskin. Beda dengan sebagian orang sekarang yang lebih senang duduk bersama dengan orang kaya, dengan pejabat, dengan bangsawan dibandingkan dengan fakir miskin. Nabi senangnya duduk bersama dengan fakir miskin. Ada yang sakit, beliau jenguk. Biasanya kalau Rasulullah menjenguk orang sakit, duduk di bagian kepalanya dan mendoakan mereka, menguatkan hatinya, bukan dilemahkan. Karena ada juga orang sakit, kasihan habis dijenguk, bukannya sembuh malah tambah parah penyakitnya. Bagaimana tidak, yang datang menjenguk cerita di dekat orang yang sakit, ini penyakitnya bapak, penyakitnya ibu mirip sekali dengan penyakitnya teman saya. 10 hari saya dirawat di rumah sakit, meninggal. Kaget orang sakit. Maka saya tinggal 3 hari nih, karena sudah 7 hari saya dirawat. Jadi kuatkan hatinya, didoakan. Banyak doa yang Nabi ajarkan, salah satunya, kalau ada yang membaca doa ini 7 kali di dekat orang yang sakit keras, Allah segerakan sembuhnya. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiyah. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, penguasa aras yang agung, agar dia menyembuhkan. InsyaAllah asal bukan penyakit itu yang mendatangkan ajal, Allah akan segerakan sembuhnya. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Ada orang miskin yang meninggal, beliau ikut membantu perawatan jenazahnya. Pernah di masa Nabi ada seorang perempuan tua, meskipun di riwayat yang disebut laki-laki, tapi yang jelas sahabat ini orang yang miskin. Pekerjaannya apa? Ya, beliau membersihkan masjid, memungut sampah yang ada dalam masjid. Sampai kemudian suatu waktu orang tersebut meninggal. Nabi tidak tahu. Ketika Rasulullah SAW lewat di masjid tersebut, beliau cari-cari mana perempuan yang biasa membersihkan masjid. Disampaikan kepada beliau, sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahu saya
Waktu itu kejadiannya di siang hari, Anda lagi puasa dan sedang qailulah, sedang tidur sejenak di siang hari. Kami tidak enak membangunkanmu ya Rasulullah. Kata Nabi, lain kali kalau ada di antara kalian yang meninggal, beritahu saya supaya saya bisa mensolatinya. Mudah-mudahan itu menjadi syafaat baginya. Akhirnya kemudian Nabi minta, ayo antar saya sekarang ke kuburannya. Nabi kemudian diantar ke kuburan perempuan tua tersebut. Lalu Nabi mensalatinya. Itu akhlak Rasulullah SAW. Wa yaqbalul ma'dzirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah wa yamshi ma'al armalati wa zawil ubudiyah. Nabi senantiasa menerima permintaan maaf dari orang yang berbuat salah kepada beliau. Kalau ada yang melakukan kesalahan, Nabi maafkan kesalahan mereka. Suatu waktu dalam perang Uhud, beberapa sahabat itu melarikan diri dari medan peperangan. Pada lari dari medan perang, termasuk salah satu dosa yang besar. Tapi Nabi tetap memaafkan kesalahan mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah tercurah kepadamu, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya kata-katamu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan berpaling menjauh darimu. Maka maafkan mereka. Meskipun sudah berbuat salah, maafkan mereka. Dan minta ampunkan mereka kepada Allah. Dan ikutkan mereka dalam musyawarah. Maka apabila kau telah berazam, punya keinginan kuat, maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri. Nah, beliau tidak pernah memperlakukan seseorang dengan cara yang mereka tidak suka. Berjalan biasa berjalan dengan nenek-nenek tua. Ya, beliau juga biasa berjalan dengan hamba sahaya, dengan budak-budak. Ya, mereka yang mungkin diabaikan, tidak diperdulikan oleh masyarakat. Tapi jangan dianggap Nabi itu orangnya lembek, tidak punya ketegasan, tidak punya keberanian. Wala yahabul muluka wa yaktabu lillahi ta'ala wa yartali ridha. Nabi itu tidak pernah takut kepada muluk, raja-raja, kepada penguasa-penguasa pada masanya. Beliau bisa marah kalau itu karena Allah, sebagaimana beliau bisa ridho kalau itu juga karena Allah. Ketika utusan Nabi ke Kisra, penguasa Persia, diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi, suratnya Nabi dirobek-robek, beliau murka dan beliau berkata, kelak kerajaan Persia akan dirobek-robek oleh Allah sebagaimana dia telah berani merobek-robek surat saya. Dia Nabi punya ketegasan, Nabi punya keberanian. Wa yamshi khalfa ashabi wa yaqulu khallu zahri lil malaikati ruhaniyah. Kalau beliau berjalan bersama dengan sahabat-sahabat, tidak mau menunjukkan diri. Ya, Nabi senang berjalan di belakang saja. Dia berkata, biarlah punggung saya tentu malaikat ruhaniyah. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal bawlata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Beliau menghargai orang lain. Salah satu bentuknya jika dihadiahkan sesuatu kepada Nabi, maka beliau gunakan, beliau memakai hadiah itu. Beliau mengendarai unta, mengendarai kuda, mengendarai bikal, peranakan kuda dan keledai. Beliau mengendarai keledai yang dihadiahkan oleh raja-raja kepadanya. Nabi itu boleh terima hadiah tapi tidak boleh terima sedekah. Nahnu naqbalul hadiah wa la naqbalus sedekah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Contoh untuk memudahkan. Kalau misalnya ada kawan, ada tetangga, keluarga pulang dari tanah suci misalnya, terus dia bagi-bagi tasbih, bagi-bagi kurma, bagi-bagi parfum, ya. Itu hadiah atau sedekah? Hadiah, ya, hadiah. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke rumah, dikatakan dari panti asuhan, atau ada anak-anak minta-minta di jalanan apa, lalu kemudian dikasih, itu hadiah atau sedekah? Sedekah. Jadi mudah dibedakan.
Hadiah itu diberikan atas dasar hubungan persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, ya, itu hadiah. Tapi kalau sedekah itu karena melihat orang lain dalam kekurangan, dia butuh, maka Nabi tidak terima sedekah. Ya, karena itu menunjukkan, rendahnya status orang yang menerima sedekah tersebut. Ada prinsip hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang baik boleh jadi masih dianggap tidak baik kalau dilakukan oleh muqarrabin, oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu perbuatan kalau orang lain yang melakukan mungkin tidak dipersoalkan, tapi kalau Nabi yang melakukan itu jadi masalah. Jangankan Nabi, kita saja ini kalau misalnya yang punya kedudukan tertentu, masalah dunia atau apalagi agama, ada hal tertentu yang tidak pantas untuk dia lakukan. Contoh, kalau misalnya katakanlah orang-orang biasa, anak muda, kemudian di pinggir jalan nyanyi-nyanyi begitu, joget-joget, kita biasa-biasa saja melihatnya begitu. Tapi coba kalau misalnya imam masjid pulang dari salat berjamaah, sehingga juga di pinggir jalan joget-joget juga nyanyi-nyanyi, kan jadi masalah. Jadi masalah. Ya. Jadi ada suatu perbuatan yang beda penilaiannya kalau dilakukan oleh orang yang berbeda. Kalau kita ini umatnya Nabi, boleh terima sedekah. Nabi tidak boleh. Ada sesuatu yang Nabi boleh, kita tidak boleh. Ya, kebalikannya tadi. Misalnya apa? Nabi itu tidak dibatasi jumlah istrinya hanya sampai 4. Beda dengan kita umatnya. Kalau kita cuma sampai 4 saja dalam satu waktu. Nabi tidak. Sehingga Nabi pernah mempunyai istri 9 dalam satu masa. Maka tidak boleh ada di antara kita ini umatnya Rasulullah yang kemudian ingin juga punya istri 9 dengan alasan mau meneladani Nabi. Itu tidak boleh. Karena ini khususianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu yang Nabi wajib, kita hanya sunnah saja. Nabi itu wajib asal kritik. Kalau kita sunnah, menurut jumhur ulama. Nabi wajib kurban. Kalau kita umatnya sunnah, menurut jumhur, menurut mayoritas ulama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikut, wa yasibu ala batnihi al-hajara min al-ju' wa qad utiya mafatih al-khasainil ardiyah wa rawadatul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'abah. Terkadang beliau mengikat batu di perutnya karena merasa lapar. Padahal kunci-kunci kekayaan dunia itu sudah diserahkan kepada Nabi. Bukan itu saja, gunung pun berlomba-lomba menawarkan diri kepada Nabi, siap menjadi gunung emas supaya Nabi jadi kaya raya. Tapi Nabi enggak, Nabi tidak mau melakukan itu. Ya. Rasulullah SAW tidak mau melakukan hal tersebut. Bukan berarti tidak boleh kita mengambil bagian dari kehidupan dunia, silahkan. Tapi ambil yang secukupnya saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukillu lahu wa yabda'u man laqiyahu bis salam wa yutilu salata wa yaksuru khutabal jumu'iyah. Nabi itu jarang melakukan lagu, bahkan tidak pernah berbuat lagu. Lagu itu melakukan yang sia-sia atau mengatakan sesuatu yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, sekalipun bukan dosa. Di surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh berbahagialah al-mu'minun, orang yang kokoh keimanannya, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk dan mereka yang bisa berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Kenapa digandengkan kata para ulama? Karena ternyata kekhusyukan di dalam salat itu diantaranya dipengaruhi oleh apa yang kita ucapkan dan kita lakukan di luar salat. Kalau sering mengucapkan hal-hal yang sia-sia atau melakukan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya meskipun bukan dosa, maka itu termasuk faktor yang menyusahkan untuk khusyuk di dalam salat. Maka Nabi tidak pernah melakukan itu. Kemudian kalau Rasulullah berjumpa dengan sahabat, beliau yang duluan mengucapkan salam. Beliau Nabi ketemu sahabat duluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ya, salam itu identitas keislaman. Salam adalah tahiyah, bentuk penghormatan, dan salam juga adalah doa. Jadi
Jadi siapa yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya dia ingin menunjukkan keislamannya. Dia menghormati orang yang disalami dan sekaligus mendoakan mereka supaya dapat keselamatan, dapat rahmat dan keberkahan. Kemudian Rasulullah SAW kalau salat Jumat salatnya panjang, kalau khutbahnya pendek. Ini sunnah. Bahkan Nabi mengatakan di antara tanda seseorang itu punya pemahaman agama yang mendalam, kalau salat Jumatnya panjang, khutbahnya pendek. Kebalikannya, kalau ada yang khutbahnya panjang, salatnya pendek, itu tanda bahwa dia kurang pemahaman agamanya. Jadi sunnahnya itu khutbah pendek saja, salat Jumatnya yang panjang. Wa yutilus salat wa yaksur khutbah al-jumu'iyah. Wa yata'allafu ahla syaraf wa yukrimu ahla al-fadl wa yamsahu wa la yaqulu illa haqqa yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda. Tapi bukan berarti Nabi hanya berbuat baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, tidak. Beliau juga bergaul dengan orang-orang yang terpandang dan memuliakan mereka yang mempunyai kedudukan. Dia muliakan juga Pak yang punya kedudukan. Dan kadang-kadang Nabi bercanda. Jadi kehidupan Nabi tidak kaku-kaku amat. Beliau juga biasa bercanda. Tapi kalau Nabi bercanda, beliau tidak mengucapkan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah. Karena bercanda itu ada adabnya. Di antaranya satu, tidak boleh berlebihan. Al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am. Bercanda dalam pembicaraan itu seperti garam pada makanan. Ya. Sayur misalnya, kalau tidak ada garamnya kan hambar. Tapi kalau kebanyakan garam, rusak makanan itu. Canda juga begitu. Kalau kita hidup ini tidak pernah bercanda sama sekali, hambar kehidupan. Tapi kalau terlalu banyak candanya, rusak kehormatan diri. Saya yakin kita semua pernah mendengar nama Abu Nuwas. Biasanya sih lebih disebutnya lidah Indonesia itu Abu Nawas. Yang terkesannya apa Pak kalau disebut Abu Nawas? Ya. Apa itu yang muncul di benak kalau disebut Abu Nawas? Kalau lucu-lucunya Pak. Padahal ini sebetulnya ulama ini Pak, ahli agamanya. Ahli agama. Cuma terlalu banyak candanya. Akhirnya ya dikenal lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Jadi bercanda boleh, tidak boleh berlebihan. Apalagi kalau secara sengaja dalam dakwah, dalam ceramah mau membuat orang tertawa. Bukan direncanakan. Natural saja. Yang kedua adabnya bercanda itu tidak boleh berdusta. Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyadhhaka bihil qaum. Wailul lahu wailul lahu. Kecelakaan besar bagi orang yang bercerita lalu dia dusta dalam ceritanya hanya karena ingin membuat orang tertawa. Kecelakaan besar baginya, kecelakaan besar baginya. Jadi tidak boleh sengaja berdusta hanya untuk membuat orang tertawa. Membuat-buat cerita bohong Pak supaya orang tertawa itu tidak boleh. Dan Nabi kecelakaan besar baginya, kecelakaan besar baginya. Termasuk di dalam dakwah, apalagi dalam dakwah. Tidak boleh cerita-cerita dusta yang disampaikan ya, hanya dengan tujuan untuk membuat orang tertawa. Memang ada dusta yang halal, la yahillul kadzib illa fi salas. Tidak dihalalkan berdusta kecuali dalam 3 hal. Salah satunya ayyuhadditsar rajulu imra'atahu fayakdzib liyartiha. Seorang laki-laki itu boleh mendustai istrinya. Jadi kita ini laki-laki, mohon maaf Ibu ya, kita Pak, boleh mendustai istri dengan tujuan menyenangkan hatinya, bukan untuk mengurangi hak-haknya, bukan untuk menipunya, tapi untuk membuat senang hatinya. Misalnya istri masak kurang enak masakannya, terus kita ditanya, bagaimana masakan saya? Enak kan? Kalau kita jujur, tidak enak Bu. Baik besok tidak dimasakkan lagi, cemberut itu berhari-hari. Daripada seperti itu, senangkan saja hatinya. Tidak apa-apa berdusta. Enak sekali Bu masakannya. Setengah mati sebetulnya menelan di sini. Yang susah kalau istri berkata, kalau begitu Pak, besok saya masakkan yang begini lagi. Kalau seperti itu kita sampaikan saja. Memang enak Bu masakannya hari ini, tapi akan lebih enak lagi kalau yang lain lagi besok.
Cuma tak seorang kawan komandan dia kata dia cerita susah juga. Istri dia katakan, bagaimana Pak, saya tidak gemuk je. Kita bilang tidak, dia bilang lagi, pasti Bapak bohong ini. Terus kita bilang, iya gemuk, dia juga marah-marah. Ya, jadi setengah serba salah gitu. Mau dibilang tidak gemuk, dia bilang bohong. Mau dibilang gemuk, katanya marah-marah lah. Ya, kurang sayang. Ya seperti itulah kehidupan dalam rumah tangga. Wahakuna waqafa bina jawadul maqal an iftiradi fil halbatil bayaniyah wa balagha ta'imul imla fi fadafilil idha'im. Ya sampai di sini lah cerita tentang perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bagian akhir, sebetulnya itu diawali dari nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu pengantarnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.